Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Baitur Razak rahimakumullah, ingkang estu-estu kawula hormati. Monggo sareng-sareng kita niat thalabul ilm, pados ilmu ranten Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kali kita niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu rahimakumullah, niki kula sami-sami belajar melanjutkan ngaos kajian kitab tafsir ingkang biasa kita kaji bersama setiap subuh pada hari Ahad jika itu jadwal saya, dan telah sampai pada ayat 40 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Qala al-musannifu rahimahullah wa Israilu huwa Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam wa fi idhafatihim ila abihim Israil tashrifun lahum wa takrimun wa hassun lahum alal imtithali li awamirillahi wa nawahihi faka'annahu qila ya banil abdis salih wan nabiyil karim kunu mithla abikum fit ta'ati wal ibadah wa yusta'malu mithlu hadha ta'bir fi maqamit targhib wat tarhib binaan ala anna al hasanata fi nafsiha hasanah wa hiya min baitin nubuwah ahsan was sayyi'ah fi nafsiha sayyi'ah wa hiya min baitin nubuwah aswa. ففي هذا النداء خير داع لذوي الفطرة السليمة منهم إلى الإقبال على ما يرد بعده من التذكير بالنعمة واستعمالها فيما خلقت له. ومعنى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم tanabbahu bi'uqulikum wa qulubikum litilkal manafi'
allati atatkum ala sabil ihsan minni wa qumu bi huquqiha wa akthiru minal hadits anha bi alsinatikum fa innat tahadduts bi ni'amillah fihi ighra' bi syukriha wal muradu bin ni'mah al mun'am biha alaihim wa tajma'u ala ni'am wa qad waradat fil Qur'anil Karim bi ma'nal jam' kama fi qawlihi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa inna lafdzal 'adad wal ihsa' qarinah ala annal murad bin ni'mah an-ni'am al-katsirah wa yabdu annal murad bin ni'mah fil ayah allati ma'ana kadzalika ni'am al-muta'addidah haitsu innahu lam yaqum dalilun ala annal murad biha ni'matun ma'hudah wa ulama'ul bayan ya'udduna isti'mal mufrad fi ma'nal jam' i'timadan 'ala al-qarinah min ablaghil asalib al-kalamiyah thumma amarahum subhanahu bil wafa' bima ahadahum alaihi faqal wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum antos akhir. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ayat ini menjelaskan terkait Bani Israel. Kita sampai pada ayat 40 surat Al-Baqarah. Ini masuk pada penjelasan terkait Bani Israel, yang mana sebelumnya itu terkait dengan orang-orang munafik. Kemudian yang ayat awal-awal yaitu terkait dengan orang-orang mukmin, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa itu? Walladzina alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila sampai akhir itu adalah terkait orang-orang mukmin. Di sini kita akan membahas terkait Bani Israel. Lalu siapakah Bani Israel itu? Bani Israel itu, Bani itu keturunan, Israel itu Israel, keturunan Israel. Lalu siapakah Israel itu? Wa Israilu huwa Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Israel itu julukan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka kita tidak boleh kalau secara mutlak melaknat seluruh Bani Israel, karena di dalam Bani Israel itu ada beberapa nabi yang diangkat dari Bani Israel itu banyak. Nah, Israel itu adalah julukannya dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Israel itu artinya apa? Di dalam beberapa kitab dijelaskan ada yang Israel diartikan yang melakukan perjalanan jauh. Tapi yang paling kuat pendapat Israel artinya Isra itu artinya hamba, Il itu artinya Allah atau Tuhan. Kalau diartikan Israel, kalau digabung maka artinya Abdullah, hambanya Allah. Dan Israel ini julukan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub itu siapa? Nabi Ya'qub itu putra Nabi Ishak. Huwa Ya'qub bin Ishak. Nabi Ya'qub itu putra dari Nabi Ishak. Nggih, kersane kita faham nggih. Kemudian Nabi Ishak itu putranya siapa? Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku gadah istri ingkang paring asma Sarah, Sayyidah Sarah. Iya, Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah ini belum dikaruniai putra sampai lama. Kemudian sampai Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud.
oleh Raja Namrud di Babilonia. Kalau sekarang Babilonia itu ya Irak. Dibakar di sana dikarenakan apa? Nabi Ibrahim mengajak kepada iman, mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, kemudian disidang oleh Namrud dan bala tentaranya dan pimpinan-pimpinannya. Kemudian diputuskan Nabi Ibrahim dibakar, dihukum dibakar. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak panas, tidak mempan, dibakar oleh api hingga akhirnya api itu habis. Nabi Ibrahim tidak apa-apa, bajunya pun tidak terbakar sama sekali. Bahkan Allah berfirman, kunu bardau wa salaman ala Ibrahim, wahai qala ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Allah dawuh, wahai api itu kan makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kuni bardau wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau bardan, dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Maka api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Api itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hingga api itu habis, padahal apinya itu besarnya luar biasa. Saat itu seluruh penduduk di Babilonia harus mengumpulkan kayu bakar. Semangat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim yang satu-satunya beriman kepada Allah. Singkatnya, karena tidak terbakar, kemudian oleh raja diperintahkan untuk keluar dari Babilonia. Dan Nabi Ibrahim dikasih budak namanya Sayyidah Hajar, dikasih pembantu. Ini dalam beberapa mufassir itu budak, tetapi tidak ketika sudah dibawa Nabi Ibrahim sudah tidak menjadi budak, sudah merdeka dari perbudakan. Sayyidah Hajar radhiyallahu anha. Sayyidah Hajar ini kemudian yang menjadi istri kedua baginda Nabi Ibrahim alaihissalam atas arahan Sayyidah Sarah. Kalau di dalam beberapa tafsir dijelaskan seperti itu. Jadi Sayyidah Sarah itu tidak punya putra lama dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Sayyidah Sarah mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi, tetapi yang milihkan harus Sayyidah Sarah sendiri. Kemudian dipilihkan Sayyidah Hajar itu. Dari Sayyidah Sarah, Nabi Ibrahim punya putra. Setelah nikah dengan Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai putra namanya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim dari ibu Sayyidah Hajar. Setelah punya putra dari Sayyidah Hajar, dari ibu Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai putra dari Sayyidah Sarah, istri yang pertama. Sayyidah Sarah dikaruniai putra dan putranya diangkat jadi nabi juga, yaitu Nabi Ishak. Wa ja'alnahu nabiyya. Dikaruniai putra Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini punya putra, diangkat oleh Allah menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini yang mendapat julukan Israil, atau yang artinya Abdullah, hambanya Allah. Kemudian Nabi Yakub punya putra 11, punya putra pinten? 11. Di antaranya adalah
Nabi Yusuf alaihi salam. Di antaranya adalah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub dengan ibu, lupa saya namanya, yang mana Nabi Yusuf dengan Bunyamin ini adalah seayah dan seibu, jadi ayahnya sama, ibunya juga sama. Sedangkan saudara yang lainnya itu seayah beda ibu. Nah, siapa saja saudaranya Nabi Yusuf? Berarti mulai dari putra-putrinya Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Israel itu julukan daripada Nabi Yakub. Bani Yakub itu namanya Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel itu julukan dari Nabi Yakub. Bani Israel berarti anak cucunya Nabi Yakub. Dari Bani Israel ini banyak yang diangkat menjadi nabi. Tapi yang tolih, yang enggak solih itu juga banyaknya, luar biasa. Hampir rata-rata. Kemudian apa? Nabi Yusuf ini punya saudara lagi yang bernama Imron. Rata-rata yang tidak baik akhlaknya itu dari Yahuda. Nabi Yusuf punya saudara namanya Imron. Saya ulangi lagi. Nah, dari Imron ini menurunkan dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Nabi Musa, Nabi Harun itu Bani Israel. Maka sekali lagi kita kalau mau melaknat Bani Israel dilanjutkan, Bani Israel al-mu'tadin, Bani Israel yang melampaui batas, Bani Israel yang menggempur Gaza, misalkan gitu, Bani Israel yang memerangi orang-orang mukmin. Karena di dalam Bani Israel itu yang diangkat jadi nabi banyak. Di antaranya adalah dari Nabi Yusuf, itu juga Bani Israel, Nabi Yusuf. Kemudian dari Imron, saudara Nabi Yusuf ini cicit-cicitnya ada yang diangkat jadi nabi, 4 nabi. Yang 2 adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ini saudara. Kemudian dari keturunannya Nabi Harun itu juga ada 2 yang diangkat jadi nabi. Siapa? Yaitu Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kemudian Nabi Yusuf punya saudara tadi yang sudah saya sebutkan namanya Bunyamin. Dari Bunyamin ini ada yang diangkat jadi nabi. Siapa itu? Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian punya saudara lagi Yahuda. Lah, keturunan dari Yahuda ini yang disebut dengan Yahudi. Apakah ada yang diangkat jadi nabi? Ada. Nabi Dawud itu keturunan dari Yahuda, yang mereka mengatakan di dalam bahasanya King David, Raja David, itu maksudnya adalah Nabi Dawud. Tapi mereka menggambarkannya Dawud itu pemimpin yang kejam, yang nikah banyak dan lain sebagainya. Dan yang membersihkan itu semua adalah agama Islam. Kemudian dari Nabi Dawud punya putra Nabi Sulaiman bin Dawud, yang mereka menyebutnya King Solomon. Kemudian dari keturunan Nabi Sulaiman dari Yahuda ini diangkat jadi nabi lagi, yaitu Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria itu dibunuh oleh mereka, digeraji. Masya Allah. Kemudian dari Nabi Zakaria ini dikaruniai putra diangkat jadi nabi lagi, yaitu Nabi Yahya. Sekarang kita lihat bagaimana karakter mereka pada ayat ini. Jadi gini, Bani Israel itu sekali lagi yaitu Bani Yakub, keturunannya Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran dijelaskan periode-periodenya, bagaimana Bani Israel pada masa Nabi Yusuf, pada masa Nabi
Yusuf. Bagaimana anak cucunya Nabi Yakub pada masa Nabi Yusuf. Kita lihat di mana? Lihat di surah Yusuf kalau terkait ini. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, inni ara fil manam inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sebentar, saya tak download surat Yusuf ya, khawatir nanti bacaan saya ada yang kelewatan. Ini kan ayat Al-Quran. Jadi ketika Nabi Yusuf berkata kepada abahnya, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan rembulan, wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku lihat semuanya itu sujud kepadaku. Kemudian abahnya berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaiton lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku Yusuf, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar, membuat tipu daya, akan membinasakan kamu. Sesungguhnya setan adalah musuh-musuh yang nyata bagi manusia. Singkatnya apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf itu bersekongkol untuk membunuh Nabi Yusuf. Kemudian mereka berkata, idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita yang seibu ini. Padahal kita ini, kata mereka, adalah golongan usbah yang kuat, yang lebih banyak bermanfaat untuk bapak kita. Sesungguhnya bapak kita ini salah di dalam memilih, keliru. Berarti dari sini itu bisa kita petik bahwasanya Bani Israel itu tingkat kehasutannya tinggi ya. Ini hingga akhirnya saudaranya mau dibunuh, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kejam sekali. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardha yakhlaqu maju abikum wa takunu min ba'di qauman sholihin. Bunuh Yusuf. Ternyata benar Nabi Yusuf. Kemudian diajak, mereka minta izin kepada abahnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wahai abah kami, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayakan kami terhadap Yusuf? Arsilhu ma'ana hadayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Agar Yusuf besok tak ajak bermain-main, bersenang-senang, dan kami akan menjaganya. Wa inna lahu lanasihun. Dan kami ini orang-orang yang menginginkan kebaikan agar Yusuf itu bahagia. Saya ajak refreshing. Dalam ayat ini sudah menunjukkan bahwasanya banyak sekali dari mereka itu yang menampakkan kebaikan tapi maksudnya adalah jahat. Dia berdusta kepada abahnya sendiri dan seakan-akan akan mengajak main Nabi Yusuf, tetapi tujuannya adalah mau membunuh Nabi Yusuf. Hingga akhirnya Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dilepas bajunya, kemudian bajunya itu dilumuri dengan darah hewan. Kemudian mereka datang kepada abahnya dan mengatakan, waja'u abahum isya ayyabkun. Mereka menangis, pura-pura menangis dan mengatakan kepada abahnya bahwasanya Nabi Yusuf dimakan oleh oleh serigala. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Itu
bisa kita gambarkan bagaimana Bani Israel di masanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kalau di masanya Nabi Musa alaihissalam, lah ini ayat ini menggambarkan bagaimana Bani Israel pada masanya Nabi Musa alaihissalam. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, lah Bani Israel itu sampai yaumul qiyamah, sampai akhir zaman itu masih ada. Nanti Bani Israel itu akan diperangi sampai habis di akhir zaman. Itu hadisnya ada di akhir zaman dan hadisnya sahih. Lah padahal kaum-kaum sebelumnya itu ketika durhaka langsung sakharaha alaihim sab'a layal, seperti napa kaum Ad, surat napa niku, sakharaha alim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuman fatarqama fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. Habis semua kaum Ad, kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Shalihah, kaumnya Nabi Soleh, habis, tidak ada keturunan, maka tidak ada kaum Samud lagi, kaum Ad tidak ada. Kemudian siapa lagi kaum yang masih diselamatkan ini Bani Israel, maksudnya tidak habis. Makanya di sini ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ini ayat kan turun ketika di Madinah. Nah, di Madinah itu banyak Yahudi. Yahudi itu berarti dari keturunan Yahuda. Berarti semua Yahudi adalah Bani Israel. Tetapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Tidak. Karena apa? Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub. Kalau Nabi Yusuf juga Bani Israel, tapi tidak Yahudi. Tidak. Imron saudaranya tidak. Bunyamin tidak. Yahuda ini saudaranya Nabi Yusuf. Nah, keturunan Yahuda ini yang dinisbatkan sekarang mendapat julukan Yahudi, itu dari keturunan Yahuda, saudara daripada Nabi Yusuf. Maka Nabi Dawud itu ya Yahudi. Lah, Yahudi itu ada yang beriman. Lah, tergantung maksudnya Yahudi itu Yahudi agama atau maksud jenengan itu Yahudi itu yang keturunan, yang Yahuda. Kalau Yahudi yang jenengan maksudkan keturunan ya ada yang beriman. Tapi kalau yang masukkan jenengan agama Yahudi itu ya beda lagi. Itu kan kayak agama Nasrani, agama Yahudi. Ya jelas itu terkait dengan keagamaan. Kemudian di sini dijelaskan, wahai Bani Israel, ingatlah kalian semua nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Apa nikmat itu? Dijelaskan di sini adalah pertama, yaitu mereka itu masih diberi kesempatan untuk hidup supaya taubat ya. Ternyata apa? Ya, karakternya seperti itu. Tapi sekali lagi tidak semua Yahudi. Yahudi itu ada yang ortodok. Ortodok itu yang tidak mengikuti paham Zionis. Ada yang Yahudi yang berpaham Zionis. Paham Zionis itu ya seperti paham, maksudnya itu adalah sebagai paham. Kayak misalkan paham sekuler, paham komunis, paham sosialis, seperti itu. Nah, paham Zionis itu paham yang kejam sekali, paham yang enggak jelas itu ya. Dan juga dia tidak malu-malu untuk untuk memperlihatkan pahamnya, tidak sembunyi-sembunyi. Di antara paham Zionis itu apa? Yang selain dari baninya, selain dari Yahudi, itu dianggap seperti kalbirol di dalam kitab Tarikh Yahud yang dikarang oleh doktor di Al-Azhar dengan referensi yang sangat jelas, menganggapnya kalbirol wal hamir, jadi seperti binatang. Jadi yang enggak dari Yahuda ini dianggap seperti binatang. Artinya apa?
itu diciptakan Allah untuk kemanfaatan kita, untuk kemanfaatannya orang Yahudi. Karena hewan itu kan diciptakannya untuk kemanfaatan manusia. Maka hewan itu ya boleh sewaktu-waktu disembelih kalau misalkan butuh disembelih. Sewaktu-waktu ditumpai boleh, sewaktu-waktu terserah. Dan itu dia tidak malu-malu untuk memperlihatkan pahamnya tersebut. Itu paham Yahuda. Tapi ada Yahudi yang tidak mengikuti paham Yahuda, Yahudi ortodok. Itu bahkan bertentangan dengan pahamnya Zionisme. Kemudian di sini, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian semua. Bahkan di dalam tafsir ini dijelaskan, wa fi idzafatihim ila abihim Israil tashrifun lahum wa takrimun. Di sini disandarkan dengan abahnya, dengan nenek moyangnya Bani Israel, keturunan Yakub. Ini agar apa? Agar mereka itu sadar bahwasanya banyak dari mbah-mbahnya dia itu juga orang-orang yang sholih. Ilingo nek mbah-mbahmu iku mbiyen banyak yang soleh. Faka'annahu qil, seakan-akan dikatakan kepada mereka, ya banil abdis solih, wahai keturunan hamba yang solih, wan nabiyil karim, kunu misla abikum fit ta'ah wal ibadah. Jadilah kalian seperti abah kalian di dalam taat dan ibadahnya. Kemudian bagaimana dengan ini kan ayat ini sekali lagi turun di Madinah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ingatlah wahai orang-orang Yahudi, nenek moyangmu dulu itu banyak yang diangkat jadi nabi yang soleh, dan ingatlah kalian itu telah dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat besar. Di antaranya kalian itu masih dikasih kesempatan untuk hidup, biar kalian itu taubat ya. Wa aminu bima anzaltu. Saya singkat insya Allah pertemuan depan kita lebih jelas lagi. Lah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di masanya Nabi Musa? Ayat-ayat ini itu Nabi Muhammad menggambarkan ini firman Allah kepada Nabi Muhammad menggambarkan terkait bagaimana nenek moyangnya Yahudi yang ada di Madinah zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Fir'aun itu tidak Bani Israel. Nabi Musa itu hidup di masanya Raja Fir'aun. Lah yang Bani Israel itu ditindas oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa, dibawa keluar dari Mesir yang diduduki oleh Fir'aun pada saat itu. Kemudian sudah diselamatkan dari penindasan, tapi jawabannya apa? Macam-macam. Beberapa ayat di ayat menjelaskan, dia mengatakan, "Oh Musa, aku tuh kangen dengan hidup bersama Fir'aun, padahal ditindas. Kemudian kami itu Musa tidak akan beriman kepada kamu sampai kami semua itu bisa melihat narawwaha jahroh, melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri." Terus kemudian ketika Nabi Musa itu, ini kurang 5 menit nggih. Ketika Nabi Musa di Bukit Turisina nggih, kemudian Nabi Musa memerintah Nabi Harun saudaranya untuk menjaga kaumnya. Apa yang terjadi? Kaumnya itu justru membuat patung sapi ya, Musa Samiri. Di situ ketika itu ada Musa Samiri dari Bani Israel membuat patung sapi, dan mereka itu malah menyembah patung sapi. Ketika Nabi Musa turun, Nabi Musa kaget, loh sudah tidak beriman kepada Allah, hingga Nabi Musa itu menarik jenggotnya Nabi Harun saudaranya. Kemudian Nabi Harun berkata, qala ya bena umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, wahai putra ibuku, wahai dulurku, kamu jangan marah, dan saya ini hampir saja wakadu yaktulunani, hampir saja mereka itu membunuh aku. Nah, itulah
sifatnya Bani Israel. Kemudian ketika sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, dan pada saat itu mereka melihat kaum yang menyembah api. Maka apa jawab mereka? Musa, kami ini pengen engkau buatkan Tuhan yang bisa terlihat. Kayak mereka itu api, Tuhannya jelas. Jadi mereka itu karakternya seperti itu. Yang terakhir, bagaimana Bani Israel ini hidup di masanya Nabi Muhammad. Nah, saat Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi nabi, sebelumnya kan sudah ada tanda-tanda kenabian yang disebut dengan irhas. Pada saat Nabi Muhammad bepergian ke Syam, di situ ketemu Buhairah atau Bahirah. Nah, Bahirah sudah melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Maka Bahirah berkata, hendaknya kamu membawa pemuda ini, anak kecil ini pulang lagi, jangan sampai engkau melanjutkan ke Syam. Nanti kalau ketemu Yahudi akan dibunuh ini. Kemudian di dalam kisah lain, ada Yahudi yang bernama Husair. Husair itu yang diganti namanya oleh Nabi Muhammad, diganti Abdullah bin Salam. Nah, Husair ini ketika melihat sifat-sifat Nabi, jelas sekali bahwasanya ini adalah Nabi yang dimaksudkan di dalam Taurat. Maka Husair memeluk agama Islam, kemudian diganti namanya Abdullah bin Salam. Maka dari Yahudi di Madinah pun ada yang mukmin, tapi yang munafik juga banyak. Kemudian yang mukmin lagi siapa? Kayak Sofiyah itu juga sama, ketika melihat keterangan di Taurat jelas sekali ini adalah Nabi, maka Sofiyah, dan sebelumnya Sofiyah itu bermimpi apa? Bermimpi ada bulan dan dia memangku bulan. Kemudian Sofiyah itu menceritakan kepada bapaknya yang namanya Uyai bin Akhtab. Uyai bin Akhtab tahu, wah ini bahaya putriku, ditewamper sampai akhirnya berdarah. Dan kemudian Uyai bin Akhtab tahu, wah ini berarti Nabi akhir zaman ini sudah lahir. Kemudian Nabi Muhammad diundang, dikasih hidangan. Kemudian ditawari, Muhammad, makanan yang paling kau sukai itu makanan apa? Nabi Muhammad menjawab, kalau kan disuguhi daging, kakinya kambing. Kemudian disuguhkan kakinya kambing. Ternyata apa? Diracun. Saat Nabi Muhammad mengajak sahabatnya, maka sahabat yang dahar kapundhut karena diracun. Nabi Muhammad ketika mau dahar, malaikat Jibril atas izin Allah diperintahkan untuk memberitahu itu ada racunnya. Nabi Muhammad tidak jadi dahar. Kemudian tahu itu racun, Sofiyah marah. Loh, kamu kenapa kok meracun Muhammad? Jawabnya sederhana sekali, aku pengen ngetes ini benar-benar Nabi atau tidak. Enggak jelas orangnya tuh, Masya Allah ya. Kemudian kenapa Yahudi itu tidak punya tempat? Palestina itu aslinya tempatnya Palestina, tetapi dirampas oleh Yahudi. Kok bisa seperti itu? Itu benar atau enggak sejarahnya? Sejarahnya jelas. Pada saat Nabi Muhammad di Madinah, Yahudi itu sudah punya tempat di Madinah, dan Nabi Muhammad itu bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi selama berapa tahun? Selama 2 tahun dengan mengadakan piagam Madinah. Piagam Madinah itu perdamaian, tidak ada konflik, tidak ada, semuanya harus menyongkong Madinah, maksudnya semuanya atas dasar Madinah. Nah, seperti itu. Ternyata apa? Berkhianat. Secara sembunyi-sembunyi mereka itu mengumpulkan, jadi bersekutu dengan munafik, dengan musyrik yang ada di Makkah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang ada di Madinah. Seperti itu, dengan sembunyi. Maka dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab itu dari Hizbun. Hizbun itu partai-partai atau kelompok-kelompok. Mereka itu gabung dengan sekutunya untuk apa? Untuk membunuh Nabi dan mengeluarkan orang-orang mukmin. Atau perang ini dikenal dengan Khandaq. Kenapa? Karena pada saat itu Salman Al-Farisi mengusulkan agar apa? Karena melihat jumlahnya banyak, mereka
bersekutu, maka punya usul agar membuat parit. Paritnya lumayan panjang dan juga lebar agar kuda itu nggak bisa lewat karena ada jeglongan itu. Nah, dikenal dengan Khandaq. Nah, pada saat itu mereka kalah. Kalahnya tidak sampai perang. Oleh Allah itu digerakkan hatinya wa al-qurba. Di hatinya itu dikasih Allah rasa ketakutan sendiri. Hingga akhirnya mereka itu keluar dari Madinah dan disyaratkan oleh Nabi boleh membawa tapi setunggangannya saja, tidak boleh jadi harus meninggalkan semua. Yang boleh dibawa itu cukup yang bisa dibawa oleh tunggangannya. Mereka berpikir, wah ini kenaan ngomong muslim, ini nanti harta bendaku dipek semua. Maka dirobohkan rumah-rumahnya itu. Maka dikatakan di dalam surat Al-Ahzab, yukhribuna buyutahum biaidihim wa biaidil mu'minin. Mereka itu menghancurkan rumah-rumahnya sendiri dengan tangan mereka sendiri. Itu sifatnya orang. Akhirnya dia tidak punya tempat. Akhirnya dia berada di sana sampai kapan? Sampai runtuhnya Turki Utsmani. Ketika runtuh Turki Utsmani, mereka itu bertempat di Palestina. Dalam beberapa sejarah dikatakan yang pertama kali mengakui adalah negara Inggris. Allahu a'lam. Hingga sekarang malah mau memperluas, dan memang paham Zionisme seperti itu. Paham Zionisme itu setiap tempat yang pernah diduduki itu menjadi haknya. Maka sering kita baca mereka itu kangen dengan tanah nenek moyangnya yang ada di Madinah. Dianggap Madinah itu tanahnya mereka. Maka semakin mereka kok misalkan bisa luas, Madinah pun akan target mereka, karena memang dalam Zionisme adalah setiap yang pernah dilewati menjadi tanahnya. Itu Bani Israel, para bapak, para ibu. Maka ketika kita kok melaknati Bani Israel, ya lanjut Bani Israel al-mu'tadin, yang melampaui batas atau yang punya paham Zionis atau yang memerangi seperti itu. Juga Yahudi juga ada yang beriman. Kalau Yahudi maksudnya keturunan, tapi banyak dari mereka yang tabiatnya seperti itu, mulai dari mulai dari masa Nabi Yusuf hingga masa Nabi Musa, masa Nabi Dawud, masa Nabi Sulaiman, masa Nabi Isa, dan seterusnya. Allahu a'lam. Kita berdoa semoga kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah bersama utusan-utusan Allah, bisa bertemu dengan al-anbiya wal mursalin, bisa bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan seluruh dosa-dosa kita. Semoga saudara-saudara kita yang tertindas mendapatkan pertolongan dari Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma shfi minhumul marza wal jarha. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal
husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal